Karena apartemen ini kan ukurannya compact, jadi kita nggak boleh kasih warna gelap nih. Di sini dominan warna putih, sedangkan supaya tampilannya itu nggak monoton, kita gunain di bagian sininya. Di bagian sininya itu HPL yang warnanya muda, kayu, supaya tetap berasa hangat ya, tapi warnanya muda supaya kesannya tetap luas. Hai, jumpa lagi sama kita di Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi mau ngunjungin proyek kita yang baru selesai. Itu lokasinya ada di B Residence ini. Dan hari ini gue akan bawain acaranya agak beda, teman-teman. Kenapa? Karena gue bawa RAB nih. Jadi kita akan telanjangin habisnya berapa kalau mau bikin interior satu unit apartemen 2 bedroom di B Residence ini. Nanti ada denahnya juga di sini, jadi teman-teman bisa tahu ukurannya berapa. Dan yuk, sekarang kita jalan ke B Residence. Nah, sekarang kita udah di dalam liftnya, teman-teman. Nih, kita bareng sama arsitek kantor kita nih. Namanya Telly. Kebetulan dia jomblo. Jadi, kalau teman-teman pengen kontaknya, tulis di komen sini ya. Banyak banget orang kantor lu yang jomblo. Banyak banget yang jomblo ya. Iya, bener juga. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk ke dalam unit apartemennya nih. Nah, kalau kita mau bikin apartemen itu, furniture, fit out, itu yang nomor satu, kita harus ngurus izin kerja fit outnya. Itu adalah tugas wajib dari kontraktor. Nah, di sini tuh ada mobilisasi dan pengiriman, teman-teman. Jadi ya kan kita pasti ada ngirim-ngirim barang, ngeluarin barang. Itu ada di 4 rate, teman-teman. Jadi ini kita taruh per rate itu di 500.000. Itu jadi biaya untuk mobilisasi dan pengiriman 2 juta, biaya keamanannya 500.000. Oke, begitu masuk teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ini adalah kitchen setnya. Kitchen setnya menarik, kenapa? Karena apartemen ini kan ukurannya compact. Jadi kita nggak boleh kasih warna gelap nih. Di sini dominan warna putih, sedangkan supaya tampilannya itu nggak monoton, kita gunain di bagian sininya. Di bagian sininya itu HPL yang warnanya muda, kayu, supaya tetap berasa hangat ya, tapi warnanya muda supaya kesannya tetap luas. Nah, di dalam ini kalau teman-teman lihat itu ada tempat MCB di sebelah situ, bawaan dari developernya, kita bolongin supaya nanti gampang untuk dipencet-pencet. Oke, sekarang teman-teman bisa lihat juga di backsplash-nya. Backsplash-nya itu dia gunain keramik yang modelnya itu adalah Subway atau Metro. Cuman dipilihnya yang mahal karena di bagian sini tuh ada bevelnya. Oke, nah kalau untuk top table-nya sendiri, top table itu gunain solid surface teman-teman. Sedangkan di bagian bawah kembali lagi pakai HPL warna putih. Tapi yang dipilih ini bukan putih yang biasa teman-teman. Dipilihnya putih yang warnanya agak gading. Nah, kenapa itu menjadi pilihan kalau misalnya kita lagi bikin furniture? Karena warna putih gading ini itu lebih gampang rapihnya dibandingkan kalau kita pakai warna putih HPL yang benar-benar putih dan glossy gitu. Jadi kita pilihnya yang motif kulit jeruk. Jadi itulah teman-teman, kalau misalnya kita sekarang mau bikin sesuatu warna yang solid, yang paling bagus itu pasti gunain Duco. Cuman kalau misalnya kita mau ngirit budget, kita bisa pakai HPL warna putih, tapi pilihlah warna putihnya tuh yang seperti ini, agak putih-putih gading dan kulit jeruk motifnya, supaya hasilnya lebih rapi dibandingkan pakai HPL yang gloss. Oke, sekarang kita lihat juga di bagian sini. Ini kan udah ada tempat untuk naruh dispenser segala macam di sebelah sini, dan di sini itu udah ada tempat untuk naruh microwave. Nah, model dari tarikannya adalah seperti ini teman-teman. Jadi udah nggak model lagi dicok-cok, tapi dilebihin. Jadi ini ukurannya itu dilebihin, panjangnya itu lebih dari ukuran kabinetnya. Jadi kita tinggal tarik-tarik aja. Hasilnya akan lebih rapi daripada model dicowak-cowak. Oke, sekarang kita masuk ke RAB ya. RAB-nya berapa duit sih kalau kita mau bikin kitchen set seperti ini? Jadi ini kalau di sini tuh dipecah-pecah. Kabinet bawah itu ada di 1,63 kali 2.750.000, berarti ada di 4.482.000. Kabinet atas itu ada di 7.782.000.
Nah, kalau untuk kabinet kulkas dan kabinet dispenser ini itu totalnya ada di 9.375.000. Nah, sekarang kita menuju ke top table-nya. Top table ini itu pakai solid surface, teman-teman. Itu habisnya di 3.504.500. Dan plin, nah ini ada plin ya. Plinnya itu habisnya di 1.226.500. Backsplash keramik subway-nya ini itu ada di 2.037.000. Nah, sekarang kita mau bahas ke dining table-nya dulu sebelum kita ngebahas ke sini. Nah, dining table-nya ini itu gunain kaki rangka besi dengan top table dari solid surface. Nah, jadi total harganya itu ada di 4.150.000 kalau teman-teman mau bikin meja seperti ini. Menariknya adalah dengan kita bikin meja dari solid surface, teman-teman, ketika kita lagi makan itu gampang banget untuk dibersihin. Lebih awet dibandingin pakai HPL, dan yang pasti jadinya seragam antara solid surface meja makan dan top table yang ada di sini. Oke, sekarang kita mau menuju kemana lagi? Kita mau menuju ke kelistrikan. Nah, kalau untuk kelistrikannya ini semua kita pasang baru semua, ada listrik-listrik di mana-mana ini, ada lampu segala macam. Itu ada di 1.250.000. Sedangkan untuk saklar nih, nambah saklar itu berarti narik, bobok segala macam. Itu satu setnya di 450.000. Sedangkan stop kontaknya itu kan ada 4 nih seluruhnya nanti nih. Stop kontak yang kita pasang di sini itu ada di 1 juta rupiah. Nah, kalau untuk rak-raknya teman-teman ini sih udah free, jadi udah include dalam pembelian, udah kita kasih. Habis itu kalau teman-teman lihat di sini ada grease trap. Nah, grease trap ini ada fungsinya kalau misalnya kita lagi masak nih yang berlemak-berlemak, habis itu biasanya kan suka nyumbat. Nah, ini akan ada di grease trap ini. Jadi ibaratnya kalau misalnya makanan-makanan yang kebuang apa segala macam, makanan-makanan yang akhirnya bisa ngebikin saluran kita tuh mampet, itu udah di stop dulu di grease trap ini. Nah, grease trap ini itu untuk pemasangannya ada di 550.000. Udah barang sama pasang ya. Oke, sekarang kita mau menuju kemana? Kita mau menuju ke kitchen appliance. Jadi di sini tuh ada TK. Kalau teman-teman lihat ini kan gunain undermount modelnya, under counter. Itu per unitnya ada di 2.450.000. Mereknya TK ya. Sama ini ada kerannya. Kerannya ini dari Onda itu di 350.000 rupiah. Nah, gimana? Mulai kebayang-kebayang kalau mau bikin kitchen itu berapa harganya? Nah, teman-teman pas banget nih ada di episode kita yang kali ini. Oke, sekarang kita mau menuju ke living area. Di sini tuh ada panel TV, teman-teman bisa lihat. Ini adalah wall panel TV finishing HPL Taco, itu ada di 3.700.000. Habis itu ada kabinet TV-nya di sini. Kabinet TV-nya itu di 2.750.000. Habis itu ada panel dinding kombinasi area dining. Nah, yang ini itu ada di 8.716.000 karena dia ukurannya kan besar ya. Habis itu ada permainan kaca-kacanya, habis itu ada permainan kayunya ini juga, permainan HPL-nya ini yang keliling. Ini sebenarnya menarik juga sih. Jadi kita kasih kayak begini itu sebagai pengganti dari profil gypsum biasanya. Lebih minimalis kan tampaknya. Ada seat bench cabinet finishing HPL Taco yang di bagian bawahnya itu masih ada laci-lacinya gini. Nah, ini kalau misalnya kita punya rumah yang compact seperti ini, apartemen yang compact, ya ini paling cocok. Banyak penyimpanan di bagian manapun, termasuk di bench. Harganya berapa untuk L seperti ini? Itu di 3.700.000, sedangkan untuk busanya itu ada di 2.300.000 nih. Nah, kebayang kan? Jadi ini sebenarnya teman-teman, apartemen ini itu dibeli sama ownernya, nanti mau disewa-sewain karena lokasinya ini deket banget sama kampus Paramadina. Prasetya Mulia. Salah. Siapa di Parmat? Siapa di Parmat? Mantannya Bang Bewok di Parmat. Ada banyak, makanya gue ngeliat muka lu ingetnya Paramadina. Bukan, ada Prasetya Mulia. Oke. Sekarang kita mau ngomongin lighting juga. Jadi pokoknya di sini tuh ada stop kontak juga kita pasang 3 biji, itu satu bijinya 250.000. Kenapa sih mahal? Jadi kita ya pasti ada pembobokan segala macam, itu ya include
langsam ada di 250.000 per set. Ada lampu gantung juga nih teman-teman. Lampu gantungnya ini Rp850.000. Ini juga kita yang pasang kemarin. Jadi udah ya. Ini semua udah. Kalau ini teman-teman bisa lihat juga, ini semuanya HPL, cuman yang satu warnanya putih gading, sedangkan yang ini warnanya sama seperti di kitchen set. Kenapa dipilih warnanya sama-sama semua? Supaya tampilannya itu nggak tabrak-tabrakan, teman-teman. Oke, sekarang kita mau menuju ke kamar tidur anak dulu. Nah, ini kamar tidur anaknya, teman-teman. Di sini ada kabinet wardrobe juga. Itu harganya di 6.840.000. Itu udah termasuk kacanya, udah termasuk modelnya ini kan push button ya. Habis itu di bagian sini nih kasnya Bang Doi nih. Nah, tarikannya itu seperti ini. Jadi udah nggak model coak-coak lagi. Udah soft closing juga. Itu harganya di 6.840.000. Ini juga bisa dibuka, teman-teman. Jadi ini praktis ya. Sekalian untuk jadi pintu lemari, juga jadi cermin yang bisa digunain untuk ngeliat Bang Bewok di situ, nggak ya? Bang Bewok kelihatan kan satu badan kayak gitu, sepatunya pakai Converse, semuanya kelihatan. Bajunya 9-inch nail supaya dia kelihatan muda. Jadi kalau misalnya sekarang dia tinggal di sini, dia seneng banget karena bisa ngaca dari atas sampai ke bawah. Sekarang kita mau menuju ke sini. Di sini ada panel headboardnya. Ini 1,5 meter panjangnya. Itu ada di 2.775.000. Habis itu ada busanya. Busanya itu di 1.850.000. Habis itu dipan storage-nya. Ini nih, dipan ini teman-teman. Ada laci-lacinya yang bisa dibuka-buka semua ini. Jadi benar-benar ini compact banget, tapi banyak penyimpanannya. Itu ada di 5.775.000. Habis itu di sini ada nakas, ini 850.000. Fungsinya adalah bisa untuk belajar, bisa juga untuk berias di sini. Habis itu ada ambalan hanging, hangingnya itu di 750.000. Dan ada stop kontaknya 2 set, itu ada di 350.000 kali 2 berarti 700.000. Pasti teman-teman nanya, ini hanging kayak gini kok bisa mahal gitu? Karena ya kalau teman-teman belinya di Tokopedia pas segala macem, satu pasti bukan HPL. Biasanya dia pakai taco seat, atau di dalamnya juga bukan pakai multiplex seperti ini. Habis itu nomor 2, teman-teman udah tahu dipasang rapi seperti ini. Dan kalau misalnya teman-teman perhatiin nih, sini nih. Ini itu udah kita sealant, rapih. Nah, jadi semua itu, sudut-sudutnya itu semua udah disilan rapi. Itulah bedanya harga kalau teman-teman beli di Topet mungkin harganya 200.000, 250.000 gitu. Kan belum dipasangin, belum disilenin, dan yang pasti bukan pakai multiplex yang dilapis HPL. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanya kadang-kadang kenapa sih desainer interior itu harganya cukup mahal, ya salah satunya karena teman-teman udah dipasangin, teman-teman udah nggak ribet lagi ngurusin satpam, teman-teman juga udah nggak ribet lagi digangguin tetangga. Semua kita yang ngambil resikonya. Ya kayak bikin di residence ini, kayak misalnya kayak gini nih, kita masang keramik ini, bayangin deh, kita ngangkatin keramiknya, kita yang bobok dulu semuanya, diketrik dulu supaya bisa nempel keramiknya. Tetangga marah, itu adalah urusan dari desainer interior. Kalian cukup bobok di rumah tanpa dengerin komplain. Itulah kenapa desainer interior berguna banget untuk teman-teman yang lagi mau renovasi. Yang gue suka di apartemen itu salah satunya ini bro. Kita turun sedikit bro. Ini gila sih. Di B-Residence ini itu marmer asli men yang dipakai. Dan kalau teman-teman lihat kamar mandinya itu gunain homogeneous style yang ukurannya besar-besar. Nah ini dia gunain homogeneous style yang motifnya marmer. Nah teman-teman bisa bedain nih antara yang homogeneous style motif marmer sama marmer beneran. Ya tentu masih kalah lah. Tapi kalau kita sekilas saja tampilannya itu benar-benar mewah banget. Apa yang kita kerjain adalah kabinet cermin yang dari HPL ini. Dan ini uniknya adalah desainnya di sebelah sini ada tempat penyimpanan lagi nih. Nah lumayan lah karena namanya juga apartemen pasti butuh banyak banget storage. Ini harganya berapa? 1.850.000 udah sama cerminnya, udah dipasangin, udah disilen pinggirannya semuanya, jadi udah rapi. Itu di 1.850.000. Oke, sekarang kita mau menuju kemana?
Ini sebenarnya agak salah nih bro. TV-nya? Bukan TV-nya bro, saklar ya. Oh, di belakang. Oke. Kenapa? Karena tadinya tuh kita hitung mau pakai TV 43 inch. Ternyata yang datang 32 inch. Kalau 43 inch segini, itu benar-benar ngepas banget di pinggir sini. Sama ininya udah pasti ketutup jadi rapi. Yuk, sekarang kita mau menuju ke kamar tidur utama. Ada siapa di kamar tidur utama? Ini ngapain? Ngapain ada di dalam berdua begini? Oh, nguping ya. Oke. Ayo, misi. Ini mau kita kamar tidur utama nih. Ayo, sekarang kita mau kamar tidur utama, teman-teman. Nah, kamar tidur utama ini agak spesial nih. Kenapa? Karena ya teman-teman bisa lihat nih, banyak storage-nya dan ada satu kabinet yang seperti ini yang multifungsi nih. Jadi bisa ada lemari. Di sini tuh custom banget ya. Jadi ada tempat untuk belajar, ada tempat buat naruh-naruh tas, apa segala macam, ada yang buat show lah ya. Mungkin kalau ini nanti untuk kamar mahasiswa bro, kayak zaman gue dulu. Ini isinya buku-buku, semua gue pamerin. Iya. Biar apa? Biar kalau ada teman-teman cewek yang datang, kelihatannya pinter gitu. Baca mah enggak, ya kan? Bacanya cuma tahu apa? Bagian belakangnya, bagian depannya, kata pengantar, udah. Habis itu kan bisa cerita sebenarnya. Oke, sekarang kita udah sampai di kamar tidur utama. Jadi ini ada panel headboard busa sweat yang di sini 1.850.000. Di sini ada panel headboard nih, yang ini, teman-teman. Itu ada di 2.590.000. Habis itu ada dipan storage. Nah, dipan tuh yang ini. Balik lagi. Kalau dipannya itu kita selalu suka banget yang begini. Kenapa? Ini tuh benar-benar space saving dan udah pakai soft closing. Itu ada di 9.462.000. Nah, sekarang di bagian sebelah sini ya teman-teman, yang L ini. Jadi ini ada wardrobe-nya, udah ada wall panel-nya, udah ada tempat buat pajang-pajangan, dan udah ada meja untuk kerja atau berias. Itu totalnya ada di 19.761.250 rupiah. Oke, jadi teman-teman udah ada bayangan berapa habisnya untuk bikin seperti ini. Oke teman-teman, ini jadi totalnya itu sekitar di 122.800.000 rupiah. Nah, sekarang kita tanya sama Uteli. Jadi ini pengerjaannya berapa lama, Tel, kalau bikin kayak gini? Oke, jadi challenge-nya karena space-nya ini compact sekali gitu kan, dan kayak request dari ownernya juga banyak. Jadi kita coba sesuaiin, sinkronin. Jadi sambil berjalan, kurang lebih ada 3 kali revisi desain. Desain kurang lebih 2 minggu proses desainnya. Terus pengerjaan full karena agak tricky ya space-nya. Karena apartemen ya? Apartemen itu tricky banget gitu. Terus berapa lama tuh? pengerjaan kurang lebih 1 bulan kalau nggak salah. 1 bulan? Oh teman-teman, jadi dari desainnya sampai hasil akhirnya seperti ini makan waktu 1,5 bulan, dan itu udah ada 3 kali revisi. Plus finishing. Plus finishing ya, maksudnya 3 kali revisi tuh gini teman-teman. Emang kita kan dedicated, kantor kita emang desain interior dan pengerjaan gitu. Jadi ya revisinya itu benar-benar bisa berjalan sangat cepat gitu, dalam waktu 2 minggu. Keinginan klien, keinginan kita semua udah benar-benar bisa diselesaikan dalam waktu 2 minggu. Sedangkan kalau untuk pengerjaannya seperti tadi Tele bilang ada di 1 bulan ya. Oke, jadi kalau buat teman-teman yang tertarik mau gunain jasa kantor kita, teman-teman bisa hubungi di Instagram Fureko.Indonesia. Fureko.Indonesia. Teman-teman bisa datang ke situ, DM di situ. Ciao. Dan yuk kita jalan ke. Nah, kalau izin fit out-nya itu kita yang ngurus, itu gratis teman-teman, tapi mobil isi. Nah, kalau untuk kabinet dispenser, nah ini dining table-nya ini, teman-teman. Dining table ini tuh pakai solid surface, sedangkan bagian bawahnya itu pakai besi hollow. Itu habisnya di 2.750.000.